Baiklah, sebelumnya saya informasikan dahulu kepada teman-teman semuanya. Oke, kalau channel kita tembus di 2000 subscriber, 2000 subscriber saja tembus, saya akan berikan giveaway sebesar 1 juta rupiah kepada subscriber setia channel ini. Dan teman-teman yang selalu berkomunikasi di kolom komentar, juga membantu teman-teman yang lain, nanti saya akan nilai, siapa tahu teman-teman yang mendapatkannya. Oke, jadi silakan yang baru menemukan, silakan teman-teman subscribe dan like-nya. Siapa tahu ini menjadi manfaat dan juga berkah untuk kita bersama-sama. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita kembali ke pembahasan. Untuk masalah resiko pinjaman online, saya katakan kepada teman-teman semuanya, oke, tidak ada yang namanya resiko gagal bayar pinjaman online. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Jelas, oke teman-teman, karena pinjaman online ini tanpa agunan, jadi resiko untuk ditarik aset Anda, barang Anda di rumah itu tidak memungkinkan karena tidak ada agunan atau jaminan seperti itu. Oke, kalau ada orang yang sampai mengatakan ditarik asetnya, barangnya sama pinjaman online, sama desi pinjaman online, itu dikatakan bisa dikatakan berita bohong. Oke, tidak ada yang namanya penarikan aset. Jadi teman-teman, kalau seandainya ada yang menakut-nakutkan seperti itu, tidak usah Anda cemaskan masalah desi pinjol datang ke rumah Anda. Saya katakan, tidak perlu Anda takutkan, tidak perlu Anda hiraukan, khawatirkan kalau memang benar-benar pinjol datang ke rumah Anda. Tanyakan saja, oke, ID card mereka apa, oke, habis itu profesi mereka, habis itu surat kuasa dari pinjolnya ada atau tidak, jelaskan semuanya, oke, perlihatkan benar-benar memang ada apa tidak hutang piutang Anda di pinjol itu sesuai apa tidak sama HP Anda, sama yang diberi kuasa sama desi pinjol. Kalau tidak benar, ya usir saja. Seperti itu, tidak usah Anda takutkan hana ini. Kalau mereka datang, Anda sembunyi sana sembunyi sini, itu akan menambah masalah makin banyak, semakin parah, dan membuat Anda bisa stres, bisa gila gara-gara desi pinjol. Itu kan rugi. Jadi sampai sini saya selalu mengingatkan, resiko pinjaman online tidak ada, penarikan aset tidak ada, mempenjarakan nasabah tidak ada. Yang paling kena itu, saya katakan sama teman-teman, yang dinyatakan kena itu sudah pasti slick OJK atau by checking. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita sudah terlambat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan atau TWP 90, sudah pasti kita dinyatakan nasabah yang gagal bayar ataupun galbay, sudah pasti dikatakan seperti itu, atau kredit macet kepada nasabah ini, sudah pasti nama kita akan disetorkan sama pinjaman online. Ini yang dalam lingkup resmi OJK, oke, pinjol-pinjol yang dalam naungan resmi OJK, oke, mereka akan setorkan nama kita. Tetapi yang paling inti, tidak usah Anda khawatirkan hal-hal yang seperti itu. Bukan Anda sendiri yang terjadi seperti itu, bukan Anda sendiri yang meminjol, bukan Anda sendiri yang memakai pay letter, bukan Anda sendiri namanya jelek di bank atau slick OJK by checking yang bermasalah, bukan Anda sendiri. Semuanya, hampir seluruh orang kena by checking. Jadi tidak usah Anda khawatirkan, cemaskan masalah ini itu akan membuat Anda semakin gila, semakin stres, psikologis Anda terganggu. Jadi pinjaman online ini teman-teman, semakin kita membawanya santai, semakin pula rileks, semakin tenang, semakin tidak ada gangguan sama sekali, semakin kita leluasa berpikir, pekerjaan kita akan diselesaikan dan rezeki kita akan mengalir dari mana saja. Seperti itu, oke. Jadi semoga saja ini yang bisa saya sampaikan ini bisa dipahami sama teman semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan yang baru menemukan channel ini, silakan teman-teman subscribe juga, oke. Ini saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi esok hari, oke.